Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami ingin mempresentasikan hasil laporan akhir praktikum manajemen risiko tentang manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dini Nurasepania, David Octavianus, dan saya sendiri Nurul Fidian. Yang pertama itu ada profil lembaga, yaitu Basnas ini merupakan organisasi yang mempunyai tugas untuk menyalurkan jasa, diantaranya menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Serta Basnas ini memiliki misi menjadi badan zakat nasional yang amanah, transparan, dan profesional. Lalu di atas ada misi dan tujuan, bisa dibaca sendiri. Misi dan tujuan Basnas. Selanjutnya ini urgensi manajemen risiko bagi institusi zakat. Yang pertama ada menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator dan pihak terkait lainnya. Yang kedua ada memastikan institusi zakat yang tidak mengalami opportunity loss baik bersifat unacceptable. Yang ketiga ada meminimalisir opportunity loss dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. Keempat, mengukur exposure dan pemusatan risiko. Dan yang kelima, memastikan kepatuhan syariah dan pengelolaan zakat, khususnya mitigasi risiko. Selanjutnya ada formulir konteks manajemen risiko. Nah, ini periode penerapannya tahun 2020 sampai 2025. Yang pertama itu ada sasaran organisasi atau strategi dasar Rastra Basnas. Nah, ini yang pertama ada peningkatan kuantitas dan kualitas amal. Yang kedua ada peningkatan kesadaran publik dan literasi zakat. Yang ketiga ada penguatan strategi program dan data mustahik yang terintegrasi. Yang keempat ada regulasi dan tata kelola amil yang baik. Lalu ada daftar pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama itu ada Kementerian Agama. Lalu yang kedua itu ada Badan Wakaf Indonesia. Lalu yang ketiga ini ada PPID. Yang keempat yaitu masyarakat. Lalu selanjutnya struktur unit pemilik risiko. Nah, struktur unit pemilik risiko ini yang pertama ada pimpinan Basnas. Yang kedua eksekutif manajemen risiko. Selanjutnya ini sasaran Basnas ya. Nah, sasaran dari Basnas sesuai dengan kerangka desain Rinstra Pengelolaan Zakat Nasional periode tahun 2020 sampai 2025. Nah, ini nih di atas ini terdapat sasaran Basnas. Next ada proses bisnis Basnas ya. Nah, Basnas ini nih memiliki banyak sektor seperti zakat, pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang, konsumsi, properti dan lain-lain nih. Dari sini proses bisnis Basnas banyak ya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai identifikasi risiko pada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Risiko yang pertama adalah kekurangan sumber dana atau daya untuk mengedukasi zakat kepada masyarakat. Risiko ini termasuk ke dalam risiko operasional dan harus menetapkan PIC marketing di struktur OPZ. Risiko ini sangat mungkin terjadi dan berdampak besar, sehingga mitigasi yang dapat dilakukan adalah penggunaan metode, sarana, kerjasama kemitraan, dan evaluasi umpan balik, juga dengan melakukan kegiatan komunikasi bersama. Risiko yang kedua adalah OPZ kurang mengenalkan diri dengan baik kepada masyarakat. Penyebab dari risiko ini adalah kurang memperkenalkan program-program yang ada. Risiko ini termasuk ke dalam risiko operasional dan harus menetapkan SOP mengenai pelaksanaan program kegiatan. Risiko ini mungkin terjadi tetapi dampaknya besar, sehingga mitigasi yang dapat dilakukan adalah melaksanakan program-program komunikasi dan juga mengangkat relawan spokesperson sebagai juru bicara di masyarakat, juga membuat agenda aktivitas sosialisasi per minggu atau per bulannya. Risiko yang ketiga adalah proyeksi potensi zakat terlalu optimis dan atau tidak akurat. Penyebab dari risiko ini adalah kurangnya kontrol, juga transparansi mengenai penghimpunan dana zakat, juga banyaknya rekening peruntukan zakat. Risiko ini termasuk ke dalam risiko kebijakan. Harus ada SOP mengenai pelaksanaan proyek kegiatan. Risiko ini mungkin terjadi, juga dampaknya sedang, dan harus ada mitigasi, yaitu prosedur monitoring dan evaluasi anggaran, pembuatan database zakat, menyusun rencana penghimpunan terukur dan berdasarkan data historis. Risiko yang keempat adalah kebanyakan OPZ menjual program bukan mengedukasi zakat. Penyebab dari risiko ini adalah OPZ mementingkan kepentingan pribadi
operasional dan harus ada pengendalian visi dan misi, juga SOP mengenai prosedur peraturan zakat. Risiko ini memang mungkin tidak terjadi, namun dampaknya besar, sehingga mitigasi yang dapat dilakukan adalah menjaga keseimbangan program dan funding, juga menyusun tema edukasi zakat dan berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat, bukan penjualan produk atau program. Risiko yang kelima adalah harta yang dizakatkan berasal dari dana non-halal. Penyebab dari risiko ini adalah adanya harta yang tidak halal, misalnya dari hasil korupsi, bunga bank, juga dari saham konvensional. Risiko ini termasuk ke dalam risiko operasional, juga harus ada SOP mengenai penerimaan harta. Risiko ini memang mungkin tidak terjadi, juga dampaknya kecil, namun tetap ada mitigasi, yaitu memahamkan para muzaki atas sumber-sumber harta yang sesuai dengan prinsip syariah, juga menyiapkan konselor bagi para muzaki. Risiko yang keenam adalah harta yang dizakatkan bukan harta milik pribadi. Penyebab dari risiko ini adalah status dana yang masuk bukan berasal dari zakat, melainkan dari infak atau sedekah. Risiko ini termasuk dalam risiko operasional dan membutuhkan SOP mengenai penerimaan harta. Risiko ini sangat jarang terjadi, namun dampaknya besar, sehingga mitigasi yang dapat dilakukan adalah memahamkan edukasi harta, yang ini melakukan pelatihan syariah finansial, juga SOP penerimaan harta, penguatan audit kepatuhan syariah. Yang terakhir adalah misi organisasi kurang atau tidak sejalan dengan visi. Penyebab dari risiko ini adalah tujuan dan program kerja kurang terarah, juga tidak adanya kesesuaian pengukuran dan realitas terhadap pencapaian. Risiko yang termasuk dalam risiko reputasi, harus ada pengendalian atas pembangunan visi dan misi OPZ. Risiko ini sangat jarang terjadi dan juga dampaknya kecil. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah konsistensi dan komitmen dalam proses pengendalian internal, juga partisipasi seluruh stakeholder. Selanjutnya adalah analisis matriks. Ada standar untuk pengukuran kemungkinan, juga pengukuran dampak yang mengacu kepada laporan manajemen risiko Basnas Bank Indonesia. Tingkat kemungkinan yaitu yang pertama incredible, yang kedua very rare, yang ketiga rare, yang keempat unlikely, yang kelima possible, yang keenam likely, dan yang terakhir adalah almost certain. Sedangkan untuk skala pengukuran dampaknya, yang pertama insignificant, yang kedua very minor, yang ketiga minor, yang keempat moderate, yang kelima major, yang keenam very major, dan yang terakhir adalah catastrophic. Selanjutnya adalah kombinasi dampak dan keterjadian dalam matriks. Yang pertama itu adalah low impact, low probability. Tidak ada perlakuan khusus, namun pada tingkat ini harus tetap dibuatkan daftar pemantauan risiko. Yang kedua high impact, low probability. Biasanya risiko jenis ini sulit diprediksi karena kurangnya catatan atau data penunjang. Yang ketiga low impact, high probability. Risiko jenis ini relatif tidak material, namun dapat menghasilkan risiko yang lebih tinggi jika terlalu sering terjadi. Yang terakhir adalah high impact, high probability. Perlu dilakukan mitigasi dan tanggapan secara agresif untuk mengurangi dampak dan keterjadian risikonya. Selanjutnya adalah matriks dan peta risiko. Dari peta di samping dapat dilihat bahwa organisasi Basnas memiliki 7 risiko yang dianalisis pada periode berjalan. Adapun beberapa risiko yang telah dianalisis memiliki besaran yang sama, maka organisasi dapat melakukan prioritas risiko dengan mengacu pada unit pemilik risiko dan selera risiko yang ditetapkan oleh organisasi. Hasil matriks di atas dikembangkan pada keputusan Menteri Keuangan nomor 577/KMK01/2019 untuk memudahkan organisasi dalam mengidentifikasi risiko. Pengembangan dari matriks tersebut biasa dikenal dengan sebutan matriks analisis risiko 6x6. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu merupakan matriks peta risiko dan rencana efek risiko setelah adanya mitigasi. Bisa dilihat pada tabel matriks sendiri. Pada sebelumnya risiko 1 dan risiko 7 merupakan risiko yang memiliki berdampak sangat besar. Lalu setelah adanya mitigasi,
level resiko sendiri berkurang menjadi berdampak lebih sedang karena adanya mitigasi resiko. Bisa dilihat dari keterangannya sendiri. Perlu dilakukan analisis lebih mendalam tentang informasi dampak dan keterjadian untuk sebagai langkah mitigasinya. Begitu pula dengan resiko yang lainnya gitu. Lalu untuk prioritas risiko sendiri, risiko yang dilakukan oleh organisasi berfokus dan dimulai dari risiko yang diperkirakan akan membawa dampak yang sangat signifikan hingga memiliki dampak yang sangat rendah gitu. Tujuan dilakukan prioritas risiko sendiri untuk melakukan mitigasi risiko oleh organisasi Basnas menjadi lebih efisien dan efektif dalam mengendalikan dampak risiko yang sedang dihadapi oleh organisasi Basnas di masa yang akan mendatang gitu. Bisa dilihat dari tabelnya sendiri, kita sudah menggunakan prioritas risiko dari risiko yang memiliki level risiko sangat tinggi hingga sangat rendah gitu. Lalu untuk penanganan risiko sendiri, penanganan atau disebut juga sebagai mitigasi merupakan proses dari identifikasi, evaluasi, memilih dan menerapkan opsi dalam rangka menangani risiko sendiri, yaitu sesuai dengan level risiko yang telah ditentukan oleh organisasi Basnas. Menurut Vaughan tahun 2013 menjelaskan adanya dua metode yang digunakan oleh organisasi untuk menangani risiko, yaitu risk control dan risk financing. Lalu untuk risk control sendiri dibagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah risk avoidance, yaitu yang bertujuan untuk tindakan preventif agar mencegah terjadinya resiko. Yang kedua itu ada risk reduction, bagaimana mengurangi resiko sekecil apapun gitu. Lalu yang selanjutnya ada risk financing yang terbagi menjadi dua metode, yaitu risk retention dan risk transfer. Yang pertama, risk retention merupakan sisa resiko atas keputusan yang telah dilakukan oleh perusahaan yang tidak dapat dihindari lagi. Lalu ada risk transfer yang merupakan keputusan organisasi memindahkan resiko tersebut kepada pihak ketiga yang dalam contoh kehidupan sehari-hari merupakan pihak asuransi. Lalu untuk membuat formula mitigasi risiko, kami mengacu pada keputusan Menteri Keuangan nomor 577 KMK nomor 1 tahun 2019, yaitu mengenai manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Itu terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama itu menetapkan keterjadian risiko, yang kedua menetapkan opsi mitigasi risiko, yang ketiga melakukan rencana aksi mitigasi risiko, yang diantaranya itu ada output, target, kendala, SDM, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya sendiri. Lalu untuk yang pertama itu risiko kekurangan dana, kita akan melakukan rencana melakukan kegiatan komunikasi bersama supaya menjalin kerjasama kemitraan gitu agar mendapatkan umpan balik. Untuk outputnya sendiri kita akan mendapatkan hasil optimal untuk proses pengelolaan zakat agar terhindar dari kekurangan dana. Untuk targetnya sendiri pengumpulan dana zakat hingga 26 triliun. Untuk kendalanya sendiri sulit kurangnya SDM untuk mengedukasi masyarakat gitu. Lalu yang kedua itu yaitu OBZ kurang memperkenalkan diri baik kepada masyarakat, yaitu kita akan melakukan program-program komunikasi dan mengangkat relawan spokesperson gitu agar menjadi juru bicara outputnya sendiri supaya Basnas lebih dikenal oleh masyarakat. Targetnya sendiri terrealisasi sosialisasi tentang OPZ kepada masyarakat itu. Untuk kendalanya sendiri kurangnya relasi kepada spokesperson gitu. Lalu yang ketiga itu adalah proyeksi potensi zakat yang terlalu optimis ataupun tidak akurat, yaitu kita akan melakukan prosedur monitoring dan evaluasi anggaran sendiri supaya terjadinya resetting anggaran yang dapat berpengaruh kepada tingkat keputusan mustahik dan berpengaruh pada indikator keberhasilan program gitu. Lalu untuk targetnya sendiri tercapai semua proyeksi potensi zakat agar mendapatkan hasil yang akurat. Kendalanya sendiri kurangnya penguatan database zakat gitu. Lalu yang keempat itu kebanyakan OBZ menjual produk yang bukan mengedukasi zakat. Kita akan melakukan keseimbangan program edukasi dan founding sendiri supaya OBZ dapat berfokus kepada pengedukasian zakat kepada masyarakat gitu. Untuk targetnya sendiri terrealisasi pemahaman masyarakat terhadap zakat sendiri. Lalu kendalanya sendiri sulitnya memberikan pemahaman mengenai zakat oleh pihak Basnas karena OPC lebih berfokus penjualan kepada produk atau program yang ada gitu. Lalu yang kelima, harta yang dizakatkan tercampur dan berasal dari hasil yang non halal seperti korupsi ataupun riba. Kita akan melakukan menyediakan konselor zakat pada para muzaki supaya dana yang diberikan dari OPC tidak tercampur oleh dana yang tidak halal gitu.
Untuk targetnya sendiri, semua dana yang zakat yang dilakukan pencatatan secara disclaimer tidak supaya tidak adanya tercampur dana yang tidak halal gitu. Lalu untuk kendalanya sendiri, kurangnya fasilitas media untuk pelatihan gitu. Lalu yang keenam yaitu misi organisasi yang kurang ataupun tidak sejalan dengan visi, karena konsistensi dan komitmen dalam proses pengendaliannya sendiri kurang gitu, terutama dari partisipasi dari stakeholder. Outputnya sendiri supaya tujuan yang telah disepakati tidak membingungkan pihak manajemen dan badan Basnas sendiri gitu. Untuk targetnya sendiri tercapai 100% kegiatan yang sesuai dengan visi Basnas. Untuk kendalanya sendiri, kurangnya prinsip pengendalian internal gitu. Lalu untuk yang terakhir itu adalah harta yang dizakatkan bukan milik pribadi. Kita akan melakukan rencananya, yaitu membuat penguatan audit kepatuhan yang sesuai dengan syariah, sesuai SOP dan penerimaan harta sendiri, supaya dana yang diberikan OPC tidak tercampur oleh dana yang tidak halal. Untuk targetnya sendiri, penerimaan semua dana zakat yang dilakukan pencatatan tidak tercampur oleh dana yang tidak halal, supaya tidak terrealisasi SOP penerimaan zakatnya sendiri. Untuk opsi mitigasinya sendiri, kita akan lakukan pengurangan kemungkinan terjadinya resiko untuk semua resikonya sendiri. Untuk SDM yang dibutuhkan mungkin adalah SDM unit kerja operasional bagian perencanaan dan evaluasi. Jadwal implementasinya mungkin akan dilakukan 2 hingga 3 kali dalam sebulan. Lalu untuk penanggung jawabnya sendiri akan dilakukan oleh sekretariat utama. Untuk bironya sendiri ada biro keuangan dan biro perencanaan dan biro SDM. Untuk semua risiko kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk rekomendasi dan sarannya sendiri, kita akan merekomendasi Basnas melakukan kontrol yang ketat supaya tidak terjadinya high risk ataupun kategori yang unacceptable gitu untuk risiko yang akan dihadapi. Lalu Basnas memberikan pelatihan kepada para amil secara kesinambungan sehingga amil menjadi SDM yang berkualitas. Lalu Basnas menerapkan sistem IT yang sesuai dengan kebutuhan operasional supaya Basnas dapat memantau kegiatan para amil apakah sudah sesuai SOP atau tidak, mengurangi keterjadian penyelewengan dana yang dilakukan oleh para amil, lalu mengurangi ketergantungan para amil ataupun kepada key person. Yang terakhir itu mencegah terjadinya adalah penyaluran zakat secara 2 kali gitu. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, dengan menerapkan manajemen risiko pada lembaga Basnas ini supaya memungkinkan tercapainya tujuan organisasi, lalu meminimalisir keterjadinya risiko yang sangat besar gitu. Terus dengan menerapkan manajemen risiko sendiri ke Basnas ini diharapkan dapat menambahkan rasa kepercayaan pada para umat, baik secara muzaki ataupun mustahik gitu terhadap lembaga Basnas sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.